Nabi pernah membagi tauhid dibagi 3. Tolong riwayat siapa? Nah, Nabi nggak pernah membagi tauhid jadi 3, Pak. Nggak pernah. Sahabat tidak pernah. Tidak pernah. Maka pembagian ini di abad ke-7 dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat lebih bid'ah. Karena itu dibuat Imam Ibnu Taimiyah. Apakah pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Ini seringkali, Pak, diluncurkan oleh orang-orang yang nggak suka pembagian tauhid ini, Pak. Padahal kalau kita bertanya balik ke mereka, kalau ada orang nanya ke antum begitu, mana dalil tauhid terbagi 3? Balik tanya sama antum, mana dalil hukum Islam ada 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis. Ada? Saya yakin dia tidak akan bisa mendapatkannya. Gak ada dalam Al-Quran maupun hadis hukum Islam 5. Kenapa para ulama membagi hukum Islam jadi 5? Setelah meneliti. Setelah apa? Meneliti. Setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, ternyata hukum Islam tidak lepas dari 5. Ini disebut dalam usul fikih dengan istilah dalil istiqra. Dalil apa? Istiqra. Nah ini pun sama, setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, kita dapati ternyata tauhid tidak lepas dari 3. Contoh saja Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah, memurnikan pujian hanya kepada Allah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki Yaumiddin, mengandung 2 tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, permintaan kepada Allah, uluhiyah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, silakan periksa semua dalil dari Al-Quran dan hadis. Tauhid tidak lepas dari 3 tadi. Maka dari itulah ini disebut oleh para ulama dengan istilah dalil istiqra. Itu dalil, yaitu dari hasil meneliti seluruh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya. Nah itu. Lalu kemudian ada yang bertanya, tauhid yang 3 itu bid'ah karena tidak ada dalil yang menjelaskan tauhid yang 3. Sekarang saya mau tanya, pembatal sholat itu, rukun sholat itu juga, apakah ada hadis Nabi yang mengatakan rukun sholat itu ada 13 atau ada 14? Tidak ada. Itu semua istiqra. Istiqra itu para ulama menganalisa, lalu kemudian ditulis. Demikian pula pembatal wudhu ada sekian, syarat sahnya sholat misalnya, apakah ada? Tidak ada. Maka bukan berarti istiqra itu adalah bid'ah. Sebagaimana kalau teman-teman tahu, apakah ada perintah Nabi untuk sholat tahiyatul masjid? Kalau dengan lafaz seperti itu tidak ada, itu istiqra. Ulama kemudian menamai sholat itu tahiyatul masjid. Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Lalu oleh ulama dikasih nama tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nabi tidak pernah mengatakan sallu tahiyatul masjid. Tidak pernah. Nabi hanya mengatakan kalau masuk masjid sebelum duduk sholat 2 rakaat. Loh, berarti tahiyatul masjid bid'ah doh? Tidak, ini istiqra. Biar lebih mudah. Bayangkan kalau kemudian kita nyuruh orang sholat. Sholat apa? Sholat sebelum duduk, begitu. Kan Nabi mengatakan sholat sebelum duduk. Tidak lantas kemudian kita mengatakan kalau kamu mau masuk masjid sebelum duduk sholat, cukup tahiyatul masjid. Nah sudah, ini istiqra, untuk memudahkan saja. Sebagaimana sholat ba'diyah, sholat qobliyah, Nabi tidak mengatakan sallu ba'diyah, sallu qobliyah.
Itu hanya untuk memudahkan memahami. Ini istiqra. Demikian pula mengenai masalah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Nah, itu karena memang faktanya ada orang yang dia sudah mengakui rububiyah Allah tetapi dia tidak memiliki tauhid uluhiyah. Maksudnya bagaimana? Mereka mengakui Allah yang memberi rizki, mereka mengetahui Allah yang memberi hidup, tetapi mereka justru memuja yang lain. Misalnya memuja di Laut Kidul, memuja apalagi misalnya. Berarti mereka kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki, jawaban mereka siapa? Allah. Tapi siapa yang dipuja? Nyai Roro Kidul misalnya. Berarti tauhid uluhiyahnya rusak. Meskipun dia tauhidnya rububiyah masih punya. Ketika ditanya siapa yang ngasih hidup? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Loh kok yang dipuja Nyai Roro Kidul? Uluhiyahnya rusak. Jadi uluhiyahnya rusak. Demikian pula tentang asma wa sifat. Kenapa perlu dipisah di sini? Supaya kita tidak ilhad, tidak menyimpang di dalam memahami asma wa sifat. Supaya kita tidak menyamakan nama Allah dengan nama makhluknya. Maka ada bahasan sendiri bahwa asma wa sifat Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kalau sudah dibahas tentang masalah sifat Allah, maka hendaknya kita tidak boleh mentakwil, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditakyif. Bisa dipahami ya? Tidak boleh ditakwil. Jadi di sini misalnya wasi'a kursius samawati wal ard. Allah punya kursi, tidak usah ditakwil. Pahami saja Allah punya kursi, selesai. Tidak usah ditakwil dengan kekuasaan, kepemilikan, apalagi keagungan. Sudah, Allah punya kursi. Kita tidak perlu kemudian mentakwilnya, tidak pula ditaktil, ditiadakan. Oh, tidak mungkin Allah punya kursi. Oh, kalau begitu Allah butuh makhluk. Justru makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu, ya terserah Allah mau bagaimanapun. Itu Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Apakah ketika Allah itu memiliki langit dan bumi lalu Allah butuh langit dan bumi? Apakah ketika Allah memiliki manusia dan jin, apakah Allah butuh dengan manusia dan jin? Kan tidak. Maka ini Allah Subhanahu wa taala punya kursi. Ya udah kita imani kursi. Bagaimana kita tidak tahu. Maka tidak perlu ditakyif. Jangan ditanyakan bagaimana. Demikian pula tidak perlu ditahrif, dipalingkan dari makna aslinya. Kita meyakini dan mengimani sebagaimana yang Allah maksud, selesai. Jadi kita mengimani dan meyakini sebagaimana yang Allah maksud, bahwa Allah punya kursi. Jangan tanya bagaimana, jangan tanya seperti apa, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditiadakan. Karena memang faktanya ayatnya ada. Bahkan semua orang mengatakan ayat kursi, tidak ayat kekuasaan. Ya kan? Andai kan kursi ini harus ditakwil kekuasaan, mestinya tidak nyebut ayat kursi, ayat kekuasaan. Pernah dengar gitu? Dibacakan ayat kekuasaan saja gitu. Pernah ada orang kesurupan, sini ayat kursi. Oh jangan, kalau ayat kursi itu berarti Allah butuh makhluk, berarti mujassimah itu. Oh, jangan ayat kursi, apa? Ayat kekuasaan. Pernah dengar gitu? Belum kan? Nah, jadi sudah, Allah punya kursi, selesai. Bagaimana? Tidak tahu. Seperti apa? Tidak tahu. Kita imani sebagaimana yang Allah maksud. Tidak perlu ditakwil.